kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Puji Sri Buana dari MIKA. Perkenalkan, nama saya Natifah Nurjannah dari MIKB. Perkenalkan, nama saya Ganesha Salovia Purba dari MIKA. Perkenalkan, nama saya Wika Candita Salma dari MIKA. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dari MIKA. Perkenalkan, nama saya Elvina Iwan Mirna dari kelas MIKA. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Putri Buyanto dari MIKB. Perkenalkan, saya Aisyah Rotunisa dari MIKB. Pencemaran lingkungan merupakan suatu keadaan yang terjadi karena adanya perubahan tata lingkungan yang merugikan kehidupan makhluk hidup. Jadi, seperti apakah pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merujuk pada kontaminasi atau polusi dari berbagai sumber yang mengganggu kualitas lingkungan, baik di darat, udara, ataupun air. Ini melibatkan pelepasan bahan kimia, bahan berbahaya, atau zat lain ke lingkungan yang dapat menyebabkan efek negatif pada organisme hidup, termasuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Pencemaran lingkungan juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, kepunahan spesies, perubahan iklim, dan masalah kesehatan jangka panjang. Pencemaran lingkungan dapat terjadi secara alami, seperti erupsi vulkanik atau ledakan alam, tetapi sebagian besar pencemaran lingkungan saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk industri, transportasi, pertanian, intensif, limbah domestik, dan penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Pencemaran air terjadi ketika zat-zat atau bahan berbahaya masuk ke dalam sumber air seperti sungai, danau, dan laut, serta akumulasi di dalamnya dengan tingkat yang dapat merusak kualitas air tersebut. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan alam. Tetapi, sebagian besar pencemaran air saat ini berasal dari aktivitas manusia. Sumber pencemaran air dapat berasal dari berbagai industri, pertanian, pemukiman warga, dan limbah domestik. Dampak pencemaran air dapat sangat merugikan bagi organisme hidup, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Pencemaran air dapat mengganggu ekosistem perairan, mengurangi kualitas air minum, menghancurkan habitat akuatik, mengurangi keanekaragaman hayati, dan menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti keracunan, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kulit, terutama jika air tersebut digunakan untuk keperluan minum atau sanitasi. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan kerugian pada produktivitas pertanian, merusak ekosistem tanah dan keanekaragaman hayati, serta mencemari air tanah yang digunakan sebagai sumber air minum. Manusia yang terpapar juga dapat mengalami efek negatif pada kesehatan seperti masalah pernafasan, keracunan, dan penyakit kronis. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, termasuk aktivitas manusia dan alam. Sumber pencemaran udara yang umum dari aktivitas manusia meliputi emisi dari kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik, pembakaran bahan bakar fosil, limbah domestik, serta penggunaan bahan kimia berbahaya. Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan dalam melestarikan lingkungan sekitar, kami mencoba untuk memulai dari sebuah penanaman kecil dengan harapan agar kami dapat menyadari pentingnya penghijauan di wilayah perkotaan, serta membawakan dampak terhadap masyarakat sekitar agar ikut menyadari
efek dari penanaman kecil ini. Pilih area tanam yang berada pada tempat yang terbuka serta terpapar sinar matahari secara langsung. Buat lubang pada lahan sedalam 20-25 cm, jarak antar lubang untuk penanaman kurang lebih 2 meter. Kemudian, tanam bibit pucuk merah dengan membuka plastik polybag dengan pelan dan jangan sampai merusak tanaman. Langkah selanjutnya, timbun sisa galian tanah, kemudian tutup dan ratakan. Kemudian, siram dengan air secukupnya saat sudah selesai dan jangan sampai tergenang. Untuk pemeliharaan tanaman, mahasiswa atau masyarakat sekitar akan menyiram 2 kali sehari pada waktu pagi dan sore hari. Penghijauan atau penanaman pohon dan vegetasi di area yang tidak memiliki atau kurang memiliki tanaman memiliki banyak manfaat yang penting, seperti penyediaan oksigen, penyaringan udara, pengendalian suhu dan iklim, perlindungan dan rehabilitasi lingkungan, kesehatan manusia, dan kesejahteraan. Penghijauan memiliki manfaat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, dan memberikan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi manusia dan alam. Lingkungan yang bersih merujuk pada keadaan di mana udara, air, dan tanah bebas dari polusi atau pencemaran yang merugikan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem.